Jadi menggambar data center dengan tiga alternatif. Alternatif pertama adalah data center existing, artinya yang benar-benar ruangan yang sedang berjalan sekarang. Alternatif kedua adalah tetap di gedung A, tapi mungkin di sampingnya atau di eh, berharap kan nanti Fasilkom pindah nih. Fasilkom pindah. Estimasi tetap di gedung A gitu, di area gedung A. Sehingga Nah, nggak terlalu jauh ketika narik kabel fiber optiknya. Artinya tetap di gedung A tapi pindah ruangan aja mungkin ke sebelah tangga yang sana atau dipisah. Atau satu lagi adalah gedung existing hmm, lain gitu. Bukan gedung baru juga karena kan gedung baru pasti butuh dana untuk ngebangun juga. hmm, Jadi itu tiga tiga pilihan yang eh, saya rasa sih cukup realistis sih. hmm, Eh, Existing yang benar-benar sekarang diganti, tapi kan itu perlu manajemen ekskalasinya ketika itu kan harus down kan berarti. Tapi kalau kita yang pakai sampingnya alternatif kedua, kan yang ini nggak perlu down dulu, kita bisa ngebangun yang sampingnya dulu. hmm. Tuh. Atau yang ketiga Pak Ari, benar-benar sekalian gedung-gedung lain gitu. Tiga Pak itu Ari, Pak Adi kalau kalau mm, kalau gabungan antara ruangannya Idur dengan ruangan sebelahnya sudah pernah dipikirkan nggak? kayaknya cukup sih itu Pak Adi ya. Iya, kayaknya sih Nah, cukup. size-nya hampir sama. Betul. Sama. Cuma memang kemudian dia rest floor-nya ya bukan yang sudah direncanakan dari awal, tapi ditambah ya, dinaikin. Dan Tambah kalau aja ya. dinaikin, betul. Kalau dinaikin itu dari sisi ketinggian kalau saya lihat juga masih memenuhi syarat, artinya tidak terlalu rendah ya kalau kemudian Nah, dinaik. iya. Paling itu alternatifnya Pak Aldi. Dan ya memang kita mau minta ke Lemtek nih gambarnya untuk di apa gambar tekniknya. Sekalian wiring kelistrikannya gambar kayak wiring kelistrikannya juga ke teknik ke Lemtek. Ya, ya. Oke, lanjut tadi maaf saya potong. Iya, Karena mungkin pertama-tama harus dari lokasinya dulu, baru kemudian kita bisa memperkirakan kebutuhannya Pak Ari. Jadi contohnya hmm, misalkan kalau eh, apa namanya kita belum tahu lokasinya di mana, jalur listriknya juga pastinya harus dipikirkan. Kalau sekarang kan atau bukan sekarang ya, katakanlah dibuatnya di ruangannya Idur dan sebelahnya itu, saya kira hmm, jalur listrik utamanya mungkin nggak terlalu apa namanya penting karena sangat dekat dengan data center sebelumnya. center sebelumnya. Dan nanti juga server-servernya kan akan mengecil ya Pak Adi ya. Maksudnya Betul, dengan server-server baru dengan betul. kapasitas komputasi yang lebih baik kan pasti akan jadi kecil, lebih Terus sedikit kayak tidak di ada DRC. tidak ada servernya Fasilkom juga mungkin atau sudah lebih sedikit lagi seperti Fasilkom gitu ya. Udah pindah semua kayaknya deh hasil kamu. Masih ada. Masih ada beberapa sih yang di sana Masih ada ya. yang ngeri dipindahin. Yang ngeri dipindah. Iya. Berarti yang KK yang sekarang sedang akan disusun Pak Ari ini, yang ke Lemtek itu untuk yang opsi Mm-mm. mana Pak Ari? Eh, jadi saya minta Lemtek dengan tiga alternatif. Oh, mengusulkan termasuk Suruh mengusulkan gambar. dulu ya. Maksudnya itu dibandingin mana estimasi eh, biaya yang paling murah gitu di antara tiga alternatif itu. Hmm, hmm. Ya. Di KK-nya sih saya minta tiga tiga gambar gitu, nggak cuma satu gambar. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Berarti kemarin itu Pak Ari mention udah targetnya tier 2 itu karena konsiderasi tadi ya ada opsi manfaatkan yang existing gitu ya. Jadi artinya karena nggak bisa apa baru pun kita sebut baru pun masih di gedung yang sama gitu ya dengan struktur bangunan yang sama gitu ya Pak Ari ya. I bukan itunya sih lebih ke Hmm, eh dari ya kita berharap ya dari segi pengelolaan SDM hmm, terus tata kelola itu bisa lebih baik lagi. Cuman kalau untuk ke level 3 hmm, itu eh, mimpi yang sangat tinggi sih sebenarnya hmm, itu. hmm, 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 Kalau tier 3 tier
satu aja sekarang belum kayaknya atau Iya. udah Belum atau ya. 0,5 kali ya kayak Layar 0,5 ya. Oke, oke. Noted. gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Eh, gimana Pak Rizal? Ini untuk tire ini ada. Iya, tadinya kan emang idenya itu kalau misalnya bikin gedung baru untuk data center kan sayang kalau minimumnya tier 2 ya, makanya kita sebutnya Hmm, kalau baru beneran baru nih itu tier hmm, 3 gitu. Tapi kalau Hmm. existing di bangunan yang lama emang nggak mungkin ke tier 3 gitu, maksimum tier 2 mungkin. hmm, Nah, cuma Betul, Dua. betul itu. bahasanya itu karena sayang kalau misalnya kita emang tadi hibahnya dapat gitu ya. hmm, Hmm. Ininya tier 2 kan juga masih sayang gitu. Cuma hmm. mungkin Kalau udah ya dibahasakannya aja lebih enak kali ya, atau memang kita nggak usah nyinggung yang gedung yang baru gitu, ya udah Hmm, kalau untuk yang existing sekarang minimum tier 2. hmm, Hmm. hmm, Yang memungkinkan kita untuk menyisihkan RKAT sedikit-sedikit gitu ya. Iya, Itu jadi kayaknya untuk menjaga RKT aja supaya ada gitu bahwa emang harus capai ke eh, tier tertentu. Cuma memang kalau misalnya ada gedung baru itu udah di luar master plan berarti kan. ya di luar master plan. kecuali hibahnya dengan gedung baru juga. Nah, itu mungkin langsung Iya, bisa tier 3 gitu ya. iya, jadi kalau emang hibahnya sama gedung bangunan baru kan sayang kalau tier 2 itu yang tadinya di Iya tier 1 benar. gitu. hmm, Oke, berarti memang kita tulis di sini di master plan itu adalah asumsinya ya dengan resource yang ada berarti ya. Mm-mm. hmm. Oke, berarti yang poin D ini kan awalnya ide dari poin D ini sebenarnya kalau yang tadi ya memanfaatkan resource yang ada dari data center yang existing gitu ya, itu sudah tercover di poin ABC. Coba kita lihat Rosi poin ABC. Di poin ABC itu kita juga apa berbicara tentang upgrade data center yang sekarang gitu ya. Nah, komponen D ini awalnya idenya adalah kita membangun tadi ya ada opsi yang kalau misalnya dapat anggaran lah gitu ya. Nah, asumsinya seperti itu. Nah, sebaiknya ini poin D ini kita merge saja atau tetap ya sebaiknya ya. Hmm, ini eh, Nah, poin A ini sebenarnya tadi ya yang termasuk untuk upgrade yang sekarang gitu ya, yang existing. Nah, tadi kan ada opsi walaupun pakai gedung sekarang ada perluasan area ya kalau nggak salah atau menggunakan ini baru ya gitu ya, ruangan baru ya. eh, oke. Ini kan untuk eh, perangkat infrastruktur, penataan environment, pengaturan PM juga eh, ini kayaknya memang di 2025 Mas ke Mas Made. Hmm, 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 Kalau yang ini kan yang memang kita mau jalankan nih sama teman-teman Pusilkom, hmm, hmm, revitalisasi infrastruktur IT itu hmm, memang kita mau jalankan di tahun ini. hmm, Itu hmm, hmm, 3 bulan ini sih. Udah siap kick off kok minggu depan. Insya hmm, Allah. hmm. Itu yang ini kan yang itu termasuk ini Pak Ari termasuk pengadaan perangkat baru enggak kan ya? Oh iya, Oh maksudnya iya. kita beli. Oke. Eh, eh. Jadi kita ngupgrade beberapa apa komputer-komputer server-server yang lumayan bisa Oke. ditingkatkan yang tadinya RAM-nya Iya, 256 iya. bisa jadi 1 tera. Terus ada beberapa yang AMD Genoa tuh yang lumayan 192 core itu Hmm, mau kita beli juga dengan spek yang sama. Jadi nanti ya mungkin jumlah infranya akan jadi lebih kecil jumlahnya. Cuman dipaket-paketin di dalam mesin-mesin tersebut. Sekaligus kita lihat eh, sebenarnya kan paket-paketnya itu lumayan lengkap ya. Jadi ada Ferrari-Ferrari yang bisa di-upgrade nih hmm, RAM-nya. hmm, Ferrari-Ferrari yang ada di data center ini bisa Pengadaan sebelumnya ya. ya ada Cumulo, ada hmm, Aletra, hmm, ada tadi Xfusion yang 192 core itu calon-calon yang bisa diutilisasi maksimal nih kayaknya hmm. itu. Ari, Iya, Pak Adi.
untuk yang Pak Ari tadi sebutkan, apa yang harus dibeli segala macam itu, kaitannya dengan yang akan mungkin segera di-launch project kita bersama, Heeh, itu iya. apakah kemudian ada yang masih ditunggu atau Pak Ari sudah punya list yang fix yang nantinya akan dibeli? Udah ada listnya. Saya waktu itu ngelis bareng Idur sama Reza, terus konfirmasi ke prinsipal juga. Misalnya Komulo ini bisa di-expand sampai berapa gitu, atau sinergi bisa sampai berapa. Itu kemarin udah ada listnya, Pak Adi. Nanti saya share bisa, atau saya Tolong di tunjukin di note sini itu juga dong, bisa. Ji. Itu ada revitalisasi juga di tahun ini selain inventarisasi perangkat kan? Di selipin di nomor 78 itu berarti. Ini revitalisasi ini berarti ininya ya tadi ya Pak Arya yang apa memorinya, storage-nya gitu-gitu ya. Bukan membeli server baru gitu misalnya. Ada Ada beli juga. server juga. Oke. Heeh. Hmm, 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 hmm. Nah, itu mungkin ya kalau ada listnya nanti bisa di ini dimasukkan tuh. Berarti kan itu inisiasi di tahun pertama, apa 2025. Itu bagian dari yang kita buat di bagian awal itu ya, yang 2025 ya Pak Made ya. Iya, iya Pak. Karena kemarin tuh kan kita baru aware-nya terkait tadi ya yang kakak dengan Pusilkom ya Pak Ria yang udah jalan gitu ya. Iya, Itu kan memang tenaga aja ya di sana ya. Karena memang pengadaannya kan dari tenaga aja. kita gitu ya. Heeh. Hmm, Tapi hmm, kan untuk mindahin VM, ngerapiin VM supaya hmm, terorganisir kan butuh space yang kosong juga, Pak Made. hmm, Sedangkan space kosongnya kan nggak ada tempat tempat kosong buat hmm, buat nampungnya gitu, hmm, backupnya. Nah, hmm, dengan pengadaan-pengadaan ini bisa nampung nih backupnya. hmm, 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 hmm. Ya, itu berarti ya di sini bisa sih peremajaan perangkat dari 2025 berarti sudah dilakukan itu. Berarti kalau Makanya. kayak gitu yang 2026 tetap dilakukan pengadaan juga nggak Pak untuk servernya di Q3? Tetap kita Tiap tahun pasti ada ya jadi Pak Ria. nyicil, jadi Hmm. tahapannya nyicil-nyicil. Hmm. 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 Saya mungkin izin share screen boleh, Pak Ya Made? boleh boleh Pak Ari. Dikit. Send request. Terus ini kan gambaran yang bisa kita upgrade ya, artinya dengan sinergi ini dia ada di DCUI sama DC Salemba, di DCUI 2 node, di DC Salemba 1 node. Hmm. Ini juga bisa kita upgrade sampai 1 tera, dari 256 ke 1 tera. Yang Hmm. ini juga sama, dari 256 ke 1 tera. Ini bisa kita upgrade. Sebenarnya di sini kita nggak beli baru ya, lebih ke apa yang ada kita coba upgrade, kecuali compute server. Hmm. Itu kita mau beli Komulo untuk storage juga. Ini bisa 72, maksimalnya bisa 144, masih bisa satu enclosure lagi kita beli. Tuh. Aletra untuk NVMe juga bisa dari 24, bisa nambah lagi Hmm. 4. Nah, yang Exfusion ini yang 192 core, 96 core ya, 96 core. Hmm. Ini ada 3. Nah, kalau beli lagi itu bisa beli 2 sih kayaknya, bisa beli 2, bisa pindah tuh beberapa aplikasi-aplikasi yang di server-server lama, bisa masuk tuh ke sini semua dengan hanya mungkin 4 atau 5 server. Tuh, Hmm. kalau SBMPTN ya ini saran Pak Rifki sih jangan dijadikan sebagai production, dijadikan sebagai development aja, buat buat infra dev aja, ditambahin RAM-nya gitu. Karena kan umurnya udah lumayan nih, Hmm. 5 tahunan, walaupun masih masih ini sih, masih powerful juga, masih bisa digunain. Hmm. Nah, data lake nih yang storage-nya besar, RAM-nya juga besar, prosesornya juga lumayan, dan dia punya GPU L berapa ya, saya lupa ya, GPU L berapa.
Itu kalau bisa dipindahin ini itu bisa kita utilisasi GPU-nya itu. Hmm. Hmm. Jadi ini gambaran yang mau di Ini upgrade sih beberapa. 2025 ya, ini Pak Ari. Iya, ini 2025 tuh kurang lebih. Pak Adi ada saran Pak Adi kira-kira? Ya, mungkin yang pertama mau tanya dulu Pak Ari. Hmm. Kan saya dengar mungkin minta klarifikasi dari Pak Ari, betul nggak bahwa server Siak NG itu masih memakai server terbesar yang waktu tahun 2002, sorry, tahun 2005 ya, 2005 atau Hmm. 2004 pernah beli, yaitu server yang isinya 4 prosesor. Nah, kalau memang betul Siak itu masih ada di sana, berarti umurnya udah 20 tahun ya Pak Ari ya. Iya, heeh. Yang D- itu yang ngeri itu untuk DB ya? dipindahkan itu ya. Itu DB-nya ya Pak Adi ya? Yang 4 prosesor itu DB-nya kayaknya ya. Oh, DB-nya ya. Kalau Atau 4 aplikasinya sudah di mana? enggak Enggak. gini kan dia masih masih 4 not dan 1 DB kan. Ya, betul. 4 not masih di situ Oke. Pak Adi. Cuman kemarin kan Pusilkom mau bangun SLCM, mau bangun Siak versi baru. Itu Charles membantu untuk install di servernya Pusilkom. Jadi sekarang yang di servernya Pusilkom itu cloningan tuh Pak Adi. Anu, Siak, cloningan Siak. Cloningan Siak, Oke. VM dan replicate DB yang sama di apa di deploy sama Charles dibantu. Itu yang kemarin Pak Denny bilang sudah bisa dipindahkan tuh ya Pak Ari ya. Iya, maksudnya udah bisa di ini di Pusilkom. Hmm. Tapi itu memang perlu sih kita selamatkan dari server-server itu. Hmm. Hmm. Jadi Nah, misalnya kalau sekarang ada something happen tuh di server Siak yang di DC, itu bisa dari servernya Pusilkom gitu ya. Di Ya, bisa. mungkin kalau saran dari saya dimatangkan dulu identifikasi Pak Ari, karena saya Hmm, kemarin sempat apa namanya diskusi dengan teman-teman di DTD, Idur, apa hmm. namanya Reza, itu mereka tidak mampu untuk bisa mengidentifikasi aplikasi yang tersebar. Jadi Oh mungkin ya, berbantu juga oleh apa namanya pendahulu-pendahulu yang mewariskan aplikasi itu ya, mungkin admin mungkin kalau bisa di apa namanya libatkan atau yang lain juga. Sebelum kemudian kita bisa merencanakan sistem baru yang tadi disampaikan oleh Pak Ari. Tapi setelah hmm. sistem baru kemudian kita berhasil katakanlah kembangkan, jangan lupa juga ini Pak Ari apa namanya SOP. Tampaknya kan Hmm. SOP tidak dijalankan ya mengenai pencatatan, Iya betul. mengenai sinkronisasi atau mungkin backup aplikasi Hmm. dari apa namanya pengembangan ke production misalkan. Nah ini yang khawatirnya ketinggalan lagi, kita khawatir lagi untuk melakukan apa namanya perubahan kalau nanti ada perubahan. Iya, Itu aja sih Pak Ali. iya. Oke, makasih Pak Adi. Oke. Oke. Thank you Pak Ari. Nanti itu mungkin kita update ya yang 2025 terutama sih. Mungkin ya itu harus Ya, ditambahkan di roadmap oke kita. Pak. Hmm. Nah, tadi mungkin yang ini dulu kita tanyakan ke Pak Ari sih, sisir satu-satu lah mungkin ya. Artinya secara sekilas aja jangan terlalu detail gitu ya. Kira-kira Ya, Hmm. eh, dari rencana-rencana ini yang di luar ekspektasi di titik yang mana gitu ya. Tadi kita Menurut catatannya yang ekspektasi. data center tier 3 gitu ya. Satu. Silakan Pak Ari, kenapa Pak Ari? Enggak. Sebentar. Kita sisir aja pelan-pelan. Ya, ya. eh, Oke, silakan sih. Mungkin di ini aja paparkan mungkin inisiatifnya aja sih apa gitu. Kan kita ada 4 kategori besar ya itu dari sana dulu.
Oke, izin Pak Ari, untuk kategori yang pertama itu kita ada melakukan upgrade pengelolaan infrastruktur dan penataan data center dan manajemen aset. Nah, ini harapannya itu selain melakukan pencatatan yang dilakukan 2025, kira-kira ke depannya ada juga terkait sistemnya, Pak, dan juga menjamin kesesuaian data di lapangan dengan yang tercatat di sistem CMDB-nya. Nah, ini kita mengusulkan 2 orang staf administrasi junior, 2 orang teknis IT infrastruktur junior. Kemudian penataan environment ruang data center, Bentar, Ji. ya, Ini mungkin ini kan sebenarnya sebagian sudah dikerjakan ya Pak Arya yang di 2020 hmm, ini. Nah, di awal kami ini muncul inisiatif ini muncul karena memang ketika asesmen itu ya teman-teman di sana itu mungkin agak sedikit kewalahan untuk melakukan filter karena tidak ada sistemnya Pak Ari gitu ya. Ada sistemnya artinya Hmm. software untuk software lah kita ngomongnya ya, software untuk ya input data inventaris lah gitu ya. Jadi eh, di sini tuh kami inisiatifnya adalah jika ada tools seperti itu akan sangat membantu gitu ya. Nah, ini apakah di pihak DTD juga me-acknowledge problem yang sama gitu ya, ada planning untuk pengadaan itu atau memang ya udah manual aja gitu ya, artinya pakai Excel atau sebagainya gitu ya. Eh, Pengadaan sih enggak ya Mas. Tapi kalau Hmm. mau dibuat sistem secara internal mungkin memang sarannya itu bisa kita pertimbangkan tuh untuk membuat aplikasi inventaris. Hmm. Sebenarnya kan eh, ini inventaris untuk kita sendiri ya, untuk server-server. Kalau untuk Betul. inventarisir aset Hmm. kan memang sudah ada tuh di sistem DOPF. Oh, oke. Asetnya tapi aset semuanya, mau itu server, mau itu rak, mau itu Bangunan gitu ya. gedung, Pak. Iya, iya, iya. bangunan, tapi Ah. semuanya itu. Hmm. Cuman kalau ini kan lebih detail lagi. Iya, betul, betul. Nah, ini Nah, sebenarnya kan sebenarnya gini Pak Made, nggak ya. masalah sih mau nanti ada sistem atau pakai Excel, tapi tadi yang kata Pak Adi bilang memang SOP atau tata kelolanya itu diupdate, yang nyatat juga ada, Hmm. yang Hmm. memverifikasi juga ada gitu. Hmm. Mau itu Hmm. di Excel pun Hmm. sebenarnya kalau lengkap dan terupdate nggak masalah. Hmm. 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 Ya, harusnya sih kalau SOP tadi di acknowledge di tata kelola kami sudah masukkan sih artinya perlu ada itu Hmm. ya. Itu di note juga. Jadi dari sana bisa apa dari takelnya bisa mengenforce untuk penyusunan SOP. Sebenarnya kalau nggak salah SOP-nya sudah ada ya beberapa hari ya kalau nggak salah ya. Tapi memang belum Mm-mm. di apa pelaksanaan DTD-nya belum ketat gitu ya. Bahkan mungkin tim operasional belum belum hafal juga gitu ya SOP-nya. Ya, itu sih yang perlu. Oke, berarti ini nggak masalah ya Pak. Jadi apa kalau pengadaan toolsnya di tim SI, di tim Probis tuh Probis, ada gitu ya, ada inisiatif untuk membuat rancangan CMDB. ya itu. Nah, di sini sebenarnya ditekankan adalah bagaimana data di lapak apa tadi ya, lebih ke sebenarnya lebih ke apa Pencatatan. memastikan data yang di lapangan itu benar tercatat gitu ya, benar ada gitu di awal. Oke, harusnya sih Mm-mm. memang diperlukan gitu ya Pak Ari ya kalau di ini ya untuk Iya, itu. iya, nggak, maksudnya untuk awalan mungkin nggak harus nggak harus Hmm, berbentuk sistem, tapi lebih ke dijalankan dulu dijalankan dulu. eh, Ya. asesmennya terhadap existing Hmm, aplikasi ini ada di mana. hmm. Oke, oke. Oke, baik. Ini Kalau untuk kebutuhan dua staf administrator dan dua teknisi ini sebenarnya untuk di awal saja gitu Pak Ari. Artinya di awal nih sekarang kan masih kacau nih, masih bukan kacau sih artinya ya belum rapi lah. Ini di awal nih pasti effortnya gede gitu ya. Jadi kami Iya. tuliskan ada keperluan khusus gitu ya, assignment khusus untuk ini gitu ya. Tapi nanti untuk Hmm. tahun kedua, tahun ketiga seterusnya kan harusnya sudah sesuai SOP berjalan, harusnya udah tim operasi udah menjadi day to day tugas mereka gitu ya. Ya,
Hmm. Ini tim untuk ini kan. Kalau nyatetin gitu jadinya tata kelola atau infra. Kalau di sini harusnya di nyatetnya di si yang infra. mengelolanya sih Pak Ari, untuk maksudnya kalau misalnya ada barang masuk nih, misalnya Reza atau Mas Idur gitu ya, Nah, ya dia yang mencatat itu gitu ya sebagai day to day pekerjaan mereka nanti gitu ya. Ya dengan oke. catatan mungkin ya misalnya perlu ditambah orangnya kan itu urusan lain lah. Artinya seharusnya sih yang mencatat di day to day-nya benar-benar yang mengelola di lapangan gitu ya. Hmm, Ya mungkin nambahin lagi Pak Made. Hmm, Ya kalau CMDB ini kan sebenarnya bukan cuma nyatet inventaris, tapi juga nyatet pergerakan dari betul betul ya. apa eh, device IT atau aset IT gitu. Jadi misalnya ini server masuk apa service gitu ya. Itu kapan masuk service, selesainya kapan itu juga dicatat. Nah itu kan emang nggak ada di sistem inventaris gitu ya. Jadi memang Hmm, eh, idealnya itu adalah sistem ini kalau misalnya mau bikin sistem ya, ini terhubung ke sistem aset. hmm, Jadi kan kalau di UI itu ketika barang datang, pengadaan dan sebagainya kan aset mencatat dulu gitu ya. iya Aset betul. mencatat, nah jadi nggak perlu ngetik ulang lagi. Jadi diambil dari sistem Hmm, aset, datanya udah ada. Nanti yang hmm, dilakukan tim infra itu adalah mencatat pergerakan dan konfigurasinya. Makanya namanya configuration management database. hmm, Konfigurasi itu misalnya kayak ya tadi nomor lisensinya kah gitu ya, nomor serial number, kontak ke prinsipalnya gitu ya, status dari ATS dan sebagainya. Nah itu hmm, tuh ada di CMDB gitu. Itu sebenarnya itu yang diperlukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencatat asetnya aja. hmm, 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 hmm. Ya, oke. Oke, berarti yang satu ini oke ya, Pak Ari ya. iya, Yang tujuh. Oke, oke, next. oke. Next, Roci. Maaf Pak, untuk harganya ini kita per proyek atau per orang Pak? Kalau saat ini kita mencoba menghitung dari Inkindo itu per orang Pak. Jadi kayak misalnya kita butuh 2 orang staf administrasi junior, nanti ke depannya dilakukan outsource ataupun dari internal itu sekitar harganya itu untuk satu stafnya 7.900.000 gitu. Apakah seperti ini atau mau dilakukan per proyek untuk melakukan pencatatan ini Pak? Ini pencatatan maksudnya kan untuk tahun pertama aja, Ji, di Iya, awal. betul Untuk Pak. tahun kedua, Betul. ketiga itu kan udah ini. Karena di awal tahun pertama ini effortnya besar karena memang datanya harus dari awal gitu artinya ya. Hmm. Berarti internal aja ya Pak ya? Enggak, maksudnya yang pertama ini kan di tahun pertama ini perlu diproyekkan gitu ya. Ini dulu sih kesepakatan dengan Pak Ari. Untuk tahun pertama, Hmm. untuk kegiatan seperti ini dijadikan satu inisiatif proyek. Proyek. Ini sebenarnya make sense nggak sih Pak Ari? Jadiin satu proyek tahun pertama itu tahun 2026 apa 2025? Uh, Kalau di sini sih karena kita kemarin ngelihat KAK yang ada, yang ke Pusikom itu juga include beberapa, ini sebenarnya di Mark 2025 itu karena itu. Sebenarnya ini di awal Hmm, tahun 2026 sih ekspektasinya untuk yang ini gitu ya. Atau ini internal aja gitu menurut Pak Ari, ini udah si Reza aja gitu ya. Artinya Reza tuh tadi kasihan juga sih mereka kerjanya banyak gitu ya. Eh, jadi eh, kasihan. apa perlu nggak gitu ya satu proyek khusus kelihatan di ITMP kan, berarti kan ini artinya jadi kewajibannya teman-teman DTD nanti kalau tulis ini berarti harus melakukan ini gitu ya. Hmm. Yang poin berapa Mas? Yang Yang poin nomor poin yang tadi penata? masih tadi sih. Dua itu. Iya. Inventarisasi. Yes. Kita memang lagi minta SDM tambahan ya, cuman eh, kalau dapat mungkin akan lebih bisa dia kita lakukan sih. Ya, ini Hmm. aja percaya diri aja kita bisa lakuin. Bisa dapat ya, kalau dapat artinya kan bisa dilakukan, artinya ini nilainya bisa NE aja karena menggunakan in Ya, house apa in house ya.
Heeh. Bisa di Mark ME gitu nanti Ji. Kalau memang coba Hmm. di lab ini aja apa bisa di internal gitu dikasih note aja. Ya Pak. Hmm. Kemudian yang penataan environment ruang data center, Pak. Apakah inisiasi ini bisa dijadiin proyek gitu atau Nah, ini yang tadi Pak Ari sampaikan nih, yang misalnya ini kan ini ya Ji ya, sorry, letak rak gitu-gitu. iya betul. Ducting kabelnya, tray kabel, Nah, ini juga jalurnya sesuai standar SNI. Kalau nganu ya yang praktikal teknis seperti itu ya, mungkin Pak Rizal juga punya yang dari Sun Microsystem ya Pak Rizal. Pak Rizal pegang nggak Yang mana? Oh, ininya ya, panduan Pak ya. Kayaknya nggak ada saya Pak. panduan? Ya, Pak Maman juga punya, saya juga Pak punya Maman sih. mungkin punya, Pak Maman saya nggak megang. Ya, itu bisa diikuti termasuk bagaimana peletakan rak, ada beberapa pilihan ya, angin apa dari bawah atau angin dingin dari depan saja tetapi tidak dari bawah dan beberapa itu bisa jadikan panduan. Mungkin nanti saya share aja ya dokumen itunya dari Sun Microsystem. iya, iya Pak. Nah, ini dari DTD sendiri kalau Pak Ari sendiri kira-kira ada ini nggak untuk poin ini ada memang pernah ada muncul inisiatif gitu ya untuk melakukan hal yang sama nggak Pak Ari? Atau memang ini nggak belum diterpikirkan gitu ya poin nomor Ah, pastinya sih sudah terpikirkan karena kan semrawut di mana-mana ya. eksekusi? Iya iya Cuman siapa yang mau ngerjain kemarin? kerjain. Nah itu betul. Makanya itu kami masukkan ke dalam proyek. Jadi sebenarnya harapannya sih bisa yang seperti ini. Saya nggak kurang tahu sih apakah bisa apa gampang gitu untuk mengoutsource pekerjaan seperti ini gitu. Ah, iya sih, menata utilitas. Udah pasti terpikirkan, cuman dieksekusinya baru Ah, bisa sekarang-sekarang ini aja. Berarti Oke, kalau berarti diadain 2026 Q2 harusnya gimana Pak? Ada masukan nggak Pak? Ada Enggak, ya concern? sekarang Oh iya. 2025 termasuk yang Fusilcom itu kan. Oh, 2025 ya Pak ya? Ah, iya, itu udah urgent banget soalnya. termasuk penataan ini ya Pak Ari kabel gitu jalur Iya, kabel. kan otomatis itu banyak server yang akan kita matiin, pensiunin. Hmm, Yang hmm, tower-tower itu banyak yang hmm, supaya jadiin VM gitu. hmm, Otomatis kan nggak perlu kabel kan di situ kita matiin. hmm, 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 hmm. Oke. Oke, berarti Ya ini 2005 mungkin sih. sedikit tambahan dari saya, maaf Pak Made. Ya, ya silakan. Mm-mm. Ya, sama Eh, Pak. Pak Ali, jadi kondisi data center kita itu untuk di rest floor-nya sangat-sangat Iya, memprihatinkan ya. Jadi banyak udah penuh ya. betul penuh sekali. Jadi kalau tadi Pak Ali mengatakan bahwa dimatikan, kalau mungkin di situ akan ada server baru ya, di tempat yang dimatikan itu kayaknya untuk Heeh. bisa memasang kabel baru itu sebuah upaya yang mungkin bahkan bisa mengganggu operasional tuh. Kalau bisa ya seperti yang Pak Ari sampaikan saya kira udah benar tadi ya, dimatikan. Kalau memang akan ada server baru ya dihidupkan lagi tapi dengan server baru di rak yang lama gitu. Sama, Itu iya. paling mudah, paling sedikit resikonya. Mm-mm. Oke. Oke, next. Iya, selanjutnya terkait upgrade keandalan infrastruktur kelistrikan, Pak. Ini mulai dari asesmen kabel-kabel kelistrikan dan juga grounding. Nah, kalau dari isunya ini kemarin ya ketika terjadi kayak petir gitu, ada langsung MCB-nya mati gitu, Pak. Nah, jadi Nggak, hal nggak, itu, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. oh gitu, Pak. Nggak, bukan karena petir itu. Oke. Yang petir itu kejadian di rak ini kalau nggak salah di rak Heeh. ISP, beda, bukan di data center. Iya, Beda ini. Tapi emang penting juga sih untuk penting juga itu. pembagian distribusi beban. Hmm. Berarti ini dilakukan 2026 Q3, gak ada isu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Heeh. Atau memang sekali kalau memang apa ada dananya yang misalnya alternatif bikin
data center di ruangnya Idur, itu jadi pilihan ya memang kita bangun gitu. Rice floor-nya di sana. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya, itu direncanain aja di Q3. Maksudnya, Selanjutnya, ya, ya gimana Pak? iya, iya silakan. Oke, Sistem pendinginan. ya. Nah ini ada concern nggak Pak jika dilakukan pengadaan di Q3 untuk pengadaan AC presisi satu set? Ya, memungkinkan. Mungkin. Tadi saya sudah share ke Mas Kamrosi Iya, spek existing AC Pak Ari. Oh iya, yang sekarang, Pak Adi. Ya, yang sekarang. Ya, memang tidak kalau kita kemudian hitung luas ruangan, BTU ya, BTU. ya BTU mungkin yang spek yang saya kasih ke Mas Kamrosi tidak bisa kita copy paste persis ya, harus kita hitung ulang BTU per meter persegi kan ada ya, kita ikut apa namanya tabel aja untuk memasukkan di Iya, spek baru. karena pasti udah nambah beberapa server baru kan. Udah, Ya. Jadi dari luas ruangan, kemudian power yang masuk ke sana, powernya. betul itu berapa watt itu bisa jadikan BTU yang kita nanti masukkan. Saya nggak tahu, menurut Pak Adi kalau in row cooling efektivitasnya apakah lebih efektif atau enggak, Pak Adi? Jadi angin dingin dari apa jalur Sela-sela tengah ini. ya, tapi tidak dari bawah ya. Heeh. Susah untuk kemudian kita secara apa namanya benar ya menata sehingga angin dingin itu betul bisa mengalir lewat depan server, Pak. Karena Oh, kalau lewat bawah itu kan karena kemudian kita memakai perforated floor ya, ya. itu kita bisa secara pasti angin itu nyemprot dari depan apa namanya server, disedot oleh server, dibuang angin panasnya ke belakang, itu secara eksak bisa kita terapkan. Tapi kalau yang angin dingin kita lewatkan atas dari depan server itu ya teoritis bisa, tapi sulit apa namanya pada kenyataannya untuk bisa kita terapkan. Iya, iya. Ujung-ujungnya apa? Nanti server-server yang agak sedikit jauh dari sumber angin Agak ya, panas ya. apa blowernya panas Pak nantinya. Iya. oke. Selanjutnya terkait penguatan pengamanan fisik data center, Pak. Nah, ini kita mengusulkan untuk pengadaan pengamanan akses pintu 2 titik untuk di dalam dan CCTV tambahan untuk di dalam data center, Pak. Mm-mm. Kira-kira ada concern nggak, Pak, untuk dilakukan? Dan kita rencananya dilakukan di Q3 2026. Ini sih lebih ke sensor yang membutuhkan monitor juga. Eh, Sensor-sensor yang dibutuhkan untuk monitoring juga. Ya kayak kelembaban, temperatur. Iya. Maksudnya yang bukan cuman yang kan ada tuh sensor kelembaban sama suhu yang 50 ribuan ditaruh di situ kan ada. Nah ini maksudnya yang secara periodik bisa dimonitor, bisa kita eh, monitor di setiap titik-titik di data center gitu. Jadi Pakai kita tahu IoT gitu Pak Ari. IoT sederhana. Ya sebenarnya sederhana juga nggak apa-apa sih, tapi kita di Hmm, tiap titik itu kita tahu ya ininya real time gitu dan ya. eh, real time sama dicatat di DB gitu. Oke. Oke, MQ apa? Protokolnya apa Pak Made? Saya lupa. MQTT. MQTT. Ya. Maksudnya buat sendiri pun ada, tapi beli produk juga pasti nggak mahal sih. Iya. Nggak terlalu mahal. Oke. Oke. Itu Itu nanti kalau 2026 Q3 ya, ya. Oke. ya, Oke. Next Boleh Rosi. satu masukan lagi? Iya, ya, Pak Adi Silakan. silakan. Ya, kalau memang apa namanya nanti direncanakan di ruangannya Idur dan sebelahnya itu untuk data center, ya seenggaknya nggak apa-apa ya kita rencanakan walaupun mungkin juga nanti bukan di situ yang dipilih, nanti yang lebih baik yang kita pilih. Tapi kalau nanti direncanakan untuk Idur dan sebelahnya, nanti tolong direncanakan plafonnya itu dibuka ya, jadi nanti expose saja. Jadi apa namanya ruangannya
tanpa plafon, expose, itu bisa sangat signifikan untuk meninggikan jarak antara lantai dengan atap ya. Kan Pak Ari yang akan ya Pak ya, yang akan membuat KAK untuk ruangan data center ya Pak ya, mungkin nanti Iya, bisa dibuat tanpa plafon, jadi yang sekarang biar lebih dibongkar tinggi ya Pak Adi. ya biar lebih tinggi. Nah, Itu aja mungkin, makasih. ya. Baik, selanjutnya itu terkait pengadaan sistem penanggulangan kebakaran seperti APAR dan juga alarm. Kemudian di sini saya sudah coba cari di LKPP katalog tuh kayak pemasangan alarm kebakaran aksesoris, kemudian juga sistem pemadam APAR-nya dan yang fire suppression, Pak. Nah, kira-kira kalau dari DTD sendiri, apakah udah kepikiran untuk melakukan pengadaan terkait fire suppression ini, Pak? Atau cuma sebatas APAR aja ya, Pak, yang untuk di data centernya sendiri? Karena dari APAR juga udah pada expired ya, Pak ya? Yang sekarang. Iya, jadi dari sisi ya kita sebenarnya mau coba dikasih anggaran nih untuk tahun ini. Ada anggaran dari DOPF juga untuk mengupgrade apar otomatis yang maksudnya yang langsung semprot otomatis itu ada. Cuman kita masih berpikir apakah itu lebih baik jika kita betulin dulu data centernya baru masang apar yang otomatis ini gitu. Sebenarnya ada uang ininya, tapi masih Apanya kita ya? Apanya? dan ketika data center operasional kayak gini kan nanti masang apar itu ngelas ya, ada Iya. ngelasnya juga di dalam. Kalau lagi Pak Ari, nyala data center, iya, Pak Pak Adi. Ari, untuk data center apa yang dipakai itu yang powder ya biasanya ya. Iya, yang powder. Itu Powder. bentuknya cuma modul-modul sih Pak. Jadi ada box gitu ya. Dia akan Oh, menghitung luas luas ruangan, kemudian area yang harus diproteksi. Biasanya jadi kan di nggak perlu atas ngelas, rata. Pak Adi. Nggak perlu. Jadi itu Oh, hanya oke. di bor apa namanya kasih phaser di apa namanya plafon, kemudian Heeh. box yang ukurannya kotaknya kalau nggak salah sekitar 20 cm kali 20 cm gitu ya satu modulnya itu. Ya tinggal Iya, nanti ya. dipasang berapa modul, kemudian sensornya juga dipasang disebar. Nanti kalau ada Hmm. kebakaran dia akan meledak kan, dia akan meledak Oh, menyebarkan ini fibernya model itu. yang kayak apa? Model kayak powder meledak gitu ya, Pak Adi. Jadi nggak perlu apa? Kalau di gedung baru itu kan ada itunya, ada tangkinya tuh. Oh nggak boleh Pak, Yang kalau data center nggak boleh pakai air. oh, yang di gedung baru itu apa Mas Rizal yang ada tangkinya? Tangki merah di Oh gas mungkin ya. Itu bukan gas bukan ya. bukan nah, itu apa namanya? Iya, kembali lebih apa namanya? Itu bukan air itu. Hmm. Hmm. Cuman itu kan pakai pipa Yang ya. yang sekarang maksudnya Pak Ari yang existing. Yang di Di, di, gedung di baru Pak ada gedung baru argon ya? Fasilkom. Kalau nggak salah ada gas apa gitu di tangkinya. Oh di Itu gedung gas. baru ya, saya nggak tahu. Nah, kalau yang di gedung lama existing itu pakai halon yang kemudian sudah Hmm. dilarang oleh pemerintah. Halon Oke. itu akan bereaksi dengan ozon apa namanya bahkan lebih ganas daripada freon. Maka sudah Hmm. dilarang oleh pemerintah. Ya kita juga mau beli gasnya sudah tidak bisa lagi itu yang untuk Ya. existing data center sekarang. Berarti yang paling memungkinkan itu adalah yang tadi ya, yang bentuknya portable ya Pak Adi berarti itu ya. Nggak portable sih, Oh, moduler portable. mungkin tepatnya ya. Modular ya. Modular. Nah, Oke. paling hanya ditarik kabel-kabel data ke modul-modul tadi, terus ada satu box controllernya dari luar data center. Tapi dia nggak Itu. nyambung kayak pipa gas gitu kan? Nggak harus Nggak, ngelas pipa. nggak. Itu yang saya rencanakan di rumah sakit UI Pak Oh, dan sudah oke. berjalan. Ya. Ya. Namanya apa Pak Adi? Biar saya cari-cari. Powder base gitu aja ya, saya agak lupa nama itunya, nama kimianya. Powder 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 bis. base fire suppression Oh data ya. center.
Oke, makasih Pak Adi. Kemudian, oke baik Pak. Kemudian terkait perbaikan struktur ruang data center, ini terkait perbaikan yang kayak apa namanya raftingnya, kemudian rest floor-nya gitu Pak. Bentar. Kira-kira ada isu nggak Pak? Eh, Iya cukup sih kalau dari saya 2 tes. 2027 dilakukannya Pak? Atau dipercepat? Ya nggak apa-apa 2027 aja. Tergantung bisa menyisihkan berapa kan. Hmm. Ya. Oke. Selanjutnya terkait penguatan infrastruktur IT. Nah, ini modernisasi dan optimalisasi infrastruktur network dan telekomunikasi. Nah, ini kita melakukan inisiasi optimalisasi jaringan kampus untuk ketersediaan tinggi 2026 dan 2027, Pak. Nah, ini untuk yang mengatasi yang SPOF, Pak, pada topologi jaringan yang saat ini. Kira-kira ada concern nggak, Pak? Hmm. Ini yang network itu Pak Ari yang fakulti, network fakulti. Network fakulti, iya, di fakultas-fakultas itu gitu. Kemarin dapat masukan dari Pak Adi karena katanya harus di ini ya Pak Adi ya, harus di desain Ya, ulang ya. jadi mungkin ada dua hal ya Pak Ari mengenai jaringan Hmm. ini. Kalau dari sisi fungsional, itu yang harus kita cegah adalah naiknya dampak ketika ada storm di satu fakultas sampai ke arah data center ya, naiknya stormnya itu harus kita cegah jangan sampai data center. Yang kedua adalah clustering yang sekarang kita lakukan memang sangat rumit sekali. Nah, sangat rumit sekali sehingga kemudian apa yang akan kita implementasikan di apa tujuan yang pertama tadi supaya storm itu kalau terjadi di fakultas tidak perlu naik itu sulit kalau masih dengan yang sekarang. Jadi dengan tujuan mempersederhanakan apa namanya topologi jaringan UI ya itu dan kemudian supaya mencegah storm naik sampai ke data center ya itu usulan saya kalau memang ingin dilakukan apa namanya upgrade ya silahkan karena saat ini kalau nggak salah kan sudah dibeli juga satu core switch ya Pak ya kalau kemudian akan terus berlanjut nyicil mungkin sifatnya ya nambah sehingga kemudian router yang berbasis Quagga itu bisa sedikit demi sedikit kita singkirkan. Iya. Kemarin beberapa memang ada anggaran tuh untuk beli router Cisco juga. Cuman memang ternyata anggaran 81 nggak bisa kita Aruba kan ya pakai. yang terakhir dibeli ya Pak ya kalau nggak salah. Iya, Aruba. Router apa namanya router yang berbasiskan Quagga itu sekitar 14 sampai 17 kalau nggak salah yang sekarang operasional. Jumlahnya ya. Ya. 14 sampai 17. Linux. Ini lumayan ya biayanya berarti ya. Bentar, kalau ganti 16. Mungkin perlu dirancang dulu Pak Iya, apa namanya topologi yang nanti jadi sasaran akhir seperti apa sehingga kemudian sekalian kan kita lagi nyusun roadmap ya kita mungkin update-nya ini dulu ini iya. dulu gitu. Heeh. Iya Pak Adi. Ini 2 Kemudian tahun yang cukup Pak Ari, 2026, 2027 apa kita stretch sampai 2028? Stretch aja Mas. Iya, Mahal ini. ya di stretch berarti tiap tahun ada gitu. kemudian peremajaan perangkat router, Pak.
di 2006 dan 2027. Nah, ini Ini yang kemarin Pak Ari, yang Pak ya. Rifki mau, ini jadi nggak sih ganti appliance itu? Iya itu duitnya ternyata 81, jadi nggak ada Oh, duitnya sebenarnya, ada duit. cuman ada posnya gitu, cuman duitnya nggak ada. Itu gimana? Tapi udah ke ini ya, ke apa? Di ininya udah keluar gitu ya, Pak IQ-nya gitu. Oh nggak harus. Karena oh, Kan dananya jadi duitnya nggak ada, tapi enggak apa pos pas akunnya ada. pasokannya ada, duitnya nggak ada, berarti Duitnya nggak diundur ada, nggak apa-apa gitu ya. diundur. Juga kemarin kan mau pengadaan wifi itu Hmm, fakultas-fakultas banyak yang minta, tapi hmm. ternyata duitnya juga cuma 4 M kalau nggak salah. Oh, yang tahun ini yang kemarin katanya gede tuh cuma 4 M gitu. Jadinya cuma 4 M gitu. Oh. Tapi kalau yang pengembangan aplikasi itu di push, maksudnya ditambahin duitnya. Saya juga bingung. Karena mereka butuhnya itu Pak Ari. Infranya tuh nggak peduli gitu. Enggak, akhirnya infra kita minta anggaran DOPF dikasih juga, tapi Oh, bentuknya dari server. OPF. Oh, Eh, oke, oke. Hmm. ya, maksudnya kan untuk dibanding beli router sekarang atau beli server sekarang kan kayaknya lebih pas kalau kita beli server untuk nampung server-server yang udah tua nih, Hmm. Hmm. aplikasi-aplikasi server yang udah tua itu kita masukin ke server-server yang udah baru dalam Yang bentuk baru. VM misalnya. Hmm. Kayaknya itu lebih apa Hmm. krusial Iya, gitu. iya, betul, betul. Hmm. Router bisa nanti di Hmm. 2026, 27 atau 28. Hmm. 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 Oke. Nah, itu juga optimalisasi cakupan jaringan WiFi. Tuh. Ya sekarang Pak Rifki juga eh, untuk yang fakultas-fakultas kayaknya agak belum bisa dilayani nih. Hmm. Kita Hmm. Hmm. prioritasin ke fasilitas umum dulu di UI. Hmm. Kayak Balairung itu Public belum ada, space ya. Hmm. public space dulu di UI. Hmm. Ya Mungkin ini udah kita masukkan per fakultas-fakultas tahun sudah. sih Pak Ari. Heeh. Per tahun nanti kan maksudnya pendetailnya mau yang mana prioritasnya lebih dulu tahun 2026 itu kan bisa di state terpisah gitu ya harusnya. Iya. Kalau untuk jumlah unitnya, apakah memungkinkan Pak 2026 tuh 800 sampai 1200 ini kita mengacu pada tahun sebelumnya, kemudian tahun 2027 600, 2028 Nggak, ini kan 350. harus ada Hmm. peta WiFi-nya, Mas Kamrozi. Iya. Peta jaringan WiFi-nya. Ngomong-ngomong tentang peta ya, Hmm. kita kan sekarang ini sudah punya beberapa klaster non Aruba ya Pak Ari ya. Sudah ada yang Iya, Cisco, Cisco. ada yang kemudian apa namanya, satu lagi apa? Lupa saya. Nah, itu mungkin perlu cermati kalau dua fakultas berdekatan, eh, sebaiknya jangan yang beda merek karena dia Oh, akan interferensi, tidak ada apa namanya koordinasi untuk controller ya. menghindarkan interferensi ya. Mereka hanya bisa menghindarkan adanya interferensi kalau berada di dalam satu controller yang sama. Iya, iya. Ngerti. Cisco. Contohnya Iya, misalkan Cisco. antara fisip dengan psikologi ya itu harus sama merek gitu kan. Iya. Kalau menurut Pak Adi, apa WiFi ini sebenarnya tanggung jawab kita sebagai penyedia atau fakultas juga Pak Adi? Dulu itu ketika kita apa namanya syarat keuangannya Pak ya, zaman Eh, saya itu kan kenapa pakai kuaga segala macam itu kan karena Oh memang syarat iya, keuangannya ya. Itu iya, iya. kita mematok spek aja. Jadi Oh, ketika kita berikan pertama kali mungkin cuma 20 unit di satu fakultas yang kurang banget ya. Kalau ingin nambah lagi beli sendiri. match-nya harus ini gitu. Tapi iya, kita Nah, apakah ngasih itu rekomendasi spek ya. ya, apakah itu sekarang bisa diterapkan atau enggak saya nggak tahu. Iya, iya mungkin.
Ya, sekarang Pak Rifki hitung dulu sih apa yang diprioritaskan fasilitas umum dulu. Nah, ada juga nih Pak, ada CCTV nih. CCTV itu memang dulu tanggung jawab kita Pak Adi. Maksudnya dulu Jadi tanggung jawab gini, PPSI. dulu ketika Prof. Ganjar yang di DOPF itu di bawah tanggung jawabnya Prof. Ganjar. Jadi kita cuma Oh, oke. ditempati apa namanya storage Servernya aja. gede, storage Hmm. gede itu di tempat kita dan server untuk monitoringnya. Tapi selain itu bukan tanggung jawab kita. Tapi setelah sekarang kok saya dengar-dengar kita yang tanggung jawab ya, ya ini silahkan aja sih mungkin di apa disepakati bersama mungkin. Iya. Cuman Pak Terus Ganjar mak itu TOPF Pak. Cuman Pak Ganjar iya TOPF. iya. Terus makainya pakai yang data lake lagi, Pak. Jadi kayaknya sayang sekali server Ya, data lake-nya. ya. Baik, Hmm. berarti terkait WiFi ini nanti untuk unitnya disesuaikan dengan peta tadi ya Pak ya? Nggak bisa Ah, langsung ah. langsung nembak unitnya Jadi berapa di gitu Pak? peta itu juga langsung dipetakan brandnya gitu, supaya Ah, ah. masalah Eh, manajemen wifi-nya bisa optimum. ya biar pas nanti ya, ada kok kita petanya. Boleh boleh Pak. Ya. Oke, selanjutnya terkait penguatan zona DMZ Pak dan keamanan perimeter jaringan. Nah, ini penguatan jaringan zona DMZ kita jadikan tahap 3 tahun, yaitu 2025, habis itu 2026 nih harusnya apa ya? 2025, 2026, kemudian 2007, 2028. Nah, ini perancangan ulang topologi arsitektur DMZ, Pak. Yang dimana ini isunya yang dari fakultas bisa masuk ke pusat gitu, Pak. Kira-kira ada concern nggak Pak terkait penguatan jaringan DMZ ini? Ini yang tadi sudah sempat saya omongin tuh, Mas Kamrosi, Iya, Pak. yang apa namanya storm paket yang terjadi di fakultas itu kan sekarang Mm, naik sampai ke DMZ ya. Nah betul. ini kalau ingin diatasi ya harus ada apa rancangan yang berbeda untuk router-router yang jumlahnya ya tadi ada berapa tadi sekitar 14 sampai 17 unit tadi ya harus dirancang ulang untuk menghindarkan storm naik ke DMZ. Ya, silakan Pak Ari, mungkin tambahan dari saya sedikit itu. Iya, ya mungkin dengan router-router itu ya, router-router yang tadi enterprise. Cuman nanti rancangannya baru ada mungkin 2007, 27 kali ya, sama 2028, 2026. Pak Rizal ada masukan Pak untuk masalah rancangan akhirnya kira-kira seperti apa? Mungkin Pak Rizal lebih pengalaman dari saya kalau mengatasi paket storm dan seterusnya. Ya, kan sebenarnya ini ada dua masalah, Pak. Yang pertama tuh paket storm yang ada di masing-masing fakultas. Yang kedua itu adalah masalah security, di mana fakultas itu masih diberikan akses VLAN DMZ Oh beberapa iya, betul. fakultas. Sementara ya kalau kayak Fasilkom kan ada data center, berarti kan keamanannya masih bisa terjaga. Tapi ada beberapa fakultas dapat VLAN DMZ, tapi ternyata servernya itu cuma ditaruh di ruangan biasa yang nggak ada keamanannya gitu ya. Dan itu kan jadi problem. Orang bisa masuk ke DMZ tanpa harus ke data center, tapi lewat ruangan-ruangan yang ada di fakultas. Nah, penataan di awal itu adalah maksudnya adalah penataan arsitekturnya atau polisinya. Jadi misalnya yang boleh dapat VLAN DMZ itu yang sudah punya memenuhi persyaratan apa gitu ya. Jadi nggak semuanya tuh bisa dapat akses VLAN DMZ di masing-masing entah di fakultas atau direktorat gitu ya. Itu sih concern awalnya. Nah, yang kedua itu yang masalah storm packet tadi Pak Adi. Kalau untuk storm packet memang mau nggak mau harus di redesign kan, apakah modelnya model pakai atau udah langsung aja pakai model SDN gitu ya, atau pakai yang lain. Tapi memang perlu ada kajian lebih lanjut lagi gitu untuk permasalahan storm packet. Jadi untuk mengurangi jumlah router gitu misalnya, kan bisa aja 14 router itu kita kurangin gitu kan. Jadi nggak harus 14 itu, jadi cuma ada mungkin beberapa core router yang nanti akan menangani semua traffic gitu ya. Nah, cuma kan memang harus redesign itu yang mungkin butuh agak lama gitu ya untuk
ininya. Ada satu lagi Pak Rizal, Ya, apa namanya, mengassign IP untuk fakultas. Ini masih ada dua macam. Ada yang apa statik, yang statik ini biasanya adalah IP public. ya. Kemudian ada yang pakai DHCP yang Oh sudah iya. seharusnya seperti itu. Ya Nah itu ini juga harus, silakan Pak Rizal. ya. Ya itu juga masih ada yang masih pakai statik ya Pak. Sama yang VLAN-VLAN lama bekas ini Pak, yang Vicon. Dulu kan ada VLAN Vicon. Oh iya, Nah betul itu betul. itu udah nggak terkendali lagi tuh, udah di mana-mana kan, itu open Ya, kemana-mana kalau nggak salah kan VLAN-nya itu. Nah itu ya, juga ya, mungkin ya itu yang dimaksud itu penataan itu Pak Adi. Jadi ya. penataan alokasi IP dan ini mungkin bisa lebih duluan gitu dimulai. Untuk timelinenya berarti gimana Pak Ari? Tadi 2000 kayaknya Pak Ari nggak confident kalau di awal-awal ya. Ya, kalau penataan ini saya nggak tahu itu masuk ke manage IT, service-nya Pusilkom nggak ya? Kayaknya nggak kan ya? Soalnya judulnya kan cyber security Iya, ini sama scalabilitas infrastruktur. Ha. Mungkin di tahun ini 2026 nanti kita coba lihat deh. Kemungkinan 2026, 2027 sama 2028 kayaknya. hmm, hmm. Dimundurin berarti di Q3 Di aja nggak apa-apa Q3 Pak. kali ya Pak ya. Ah, Tapi kalau Pusilkom mau bantu ya nggak apa-apa juga. Tuh ada Pak Rizal dan Pak Adi. Udah tinggal kick off ini. Balik lagi ya. Berarti 2025 nggak perlu dilakukan pentest ya Pak ya? Ini pentestnya di Dari DMZ. jaringan ya. Mm-mm. Keseluruhan sih Pak. Kalau saya ngelakuin buat aplikasi sih. Iya, kalau buat Maksudnya habis aplikasi dibuat terus saya pentest gitu. hmm, kalau buat Berarti Nah, ini kan pentest keseluruhan ini, apakah aplikasi yang nggak perlu misalnya bukan nggak perlu pentest, misalnya cuma aplikasi yang apa namanya ya WordPress gitu aja dan dia nggak sebenarnya nggak ditembak banyak orang juga, apa perlu pentest secara menyeluruh juga? Ini kan maksudnya Pak, keseluruhan itu kayak eh, apakah ada prioritas aplikasi yang memang harus ini mau jaringannya atau aplikasinya nih yang dipentes? ini jaringannya bukan Ji yang di sini iya, iya Pak. Kalau maksudnya. Di aplikasi flat. iya. Berarti di flat gitu jaringannya. Pentes Coba di jaringan. flat. Iya, mungkin salah satunya itu ya yang bisa dilakukan mungkin pengujian dari sisi apa rule-rule di firewall-nya kah gitu ya. Hmm, butuh sih. Cuman memang di 2002 ya boleh 2025 itu ditandain tuh 2025. Iya, 2025 kayaknya terlalu ini ya, belum. Nggak apa-apa Mas Pamade. Berarti Pusilkom yang ngerjain kalau ditandain. Ini masuk yang proyeknya Pusilkom Infra itu nggak sih Pak Ari? Saya nggak tahu malah ruang lingkupnya untuk yang Kayaknya pentas. sekarang nggak ada sih yang pentes kalau itu infra itu. Nggak ada, nggak Ada ada. ya? Nggak Nggak ada ada, Pak. saya nggak tega nambah-nambahin. Ada 2025 di iya jadi Konflik of interest nih Pak Adi. Nggak tega saya nambah-nambahin. Itu di Q4 nggak apa-apa ya Pak ya? Di 2026, 2027, 2028, 2029 ya. iya harusnya sih. Iya, Ini kalau ada dananya sih sebenarnya kan tinggal itu ya, tinggal outsource kan udah ada paket-paket itu kalau ada budgetnya. iya Kemudian sebenarnya sih itu eh, nanti eh, mungkin disarankan yang mana yang menjadi prioritas utama gitu.
Hmm. menurut saya. Kayak Hmm. tadi tuh apa yang router Quagga itu nextnya mungkin itu abis itu baru Pentes gitu. Hmm. Nah, Pentes sama WiFi mana duluan sih sebenarnya yang lebih penting gitu. Nah, Hmm. lebih ke kita butuhnya sih saran prioritas gitu. Hmm. Hmm. Kayak sekarang yang router-router belum karena kan kita butuh server yang kosong dulu. Ya berarti server kosong-kosongan dulu. Habis router udah, tadi berarti apa lagi nih yang WiFi atau DMZ? Itu Hmm. mungkin dari ITMP sih kita eh, ininya itu. Hmm. Man. Karena kalau kalau ditanya key berapa ini kan kayak kita suruh paralel kerjanya Iya, ya. gitu. Tapi kalau ini masalahnya kalau kita ngomong yang apa security dan wifi tadi ya mungkin security kali Itu ya bisa yang paralel ya, ya itu bisa bisa paralel paralel tapi ya. ya itu Heeh, apa tendensinya itu karena kita kan nah tapi itu jadi beratnya di DTD sih kan kita heeh. asumsinya kalau ada dana itu kan bisa di outsource ya artinya Iya, menggunakan pihak luar gitu ya tapi memang bebannya di DTD untuk manage itu gitu ya manage proyek-proyek yang berjalan saat itu sih heeh. gitu. Ada lagi? Oke, banyak Soalnya Pak. jam 11 ini enggak 11 Oh, 11 ada giliran Zoom lagi. Ayo Ci, di kebut oke, Ci. oke Ini Pak. Selanjutnya ini aman-aman terkait aja sih. peremajaan hardware infrastruktur tuh peremajaan perangkat server Pak. Itu kita mengusulkan di 2025, 26, 27, 28. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur HVC-nya Pak. Nah, kira-kira ada concern nggak Pak? Kalau dari spek kita kemarin coba konfirmasi sama Mas Reza. Kemudian dia terkait yang siap, beliau belum tahu tuh spek servernya tuh yang saat ini seperti apa gitu. Ini 2025 tadi Pak Ari udah bilang kan Ci. Ya, udah bilang. Heeh. Nah, tadi Yang ada. 2025 2026 ada. ada, Nah, ya. Ini udah ya. ya ini setahun 2026, nggak apa-apa 27, sih 28. menurut saya ya Pak Ari ya. Kalau pengadaan perangkat Heeh. itu. Oke. Kemudian juga dengan HVC juga gak ada concern ya Pak ya. Kita berencana itu mengusulkan memakai yang NVIDIA H200. Boleh nanti 5 tahun 4 tahun lagi udah H400. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah ditulis Nvidia-nya juga nggak apa-apa. Tapi Hmm. untuk ini sih Pak, mini kakaknya untuk harga itu. Ya nilainya untuk yang the best sekarang aja ya kan Pak Ari. Iya. Oh, gak Yang usah di notes gitu, gak apa-apa Pak berarti ya. nggak apa-apa tapi nanti kalkulasi nilainya berdasarkan yang ya H200 misalnya yang terbaik sekarang itu aja. Iya, Oh. ini kalau dapat hibah ya. Maksudnya kalau pakai Hmm. ini saya lebih prioritas ke yang lain tadi. Oh iya, Ya tapi udah. ini Pak Ari Walaupun karena saya Bu. yang Hah? SPC ini itu diminta oleh Prof Heru MWA Iya, karena iya, iya. kan Tapi kita lihat skala prioritas juga, Mas. iya iya betul. Nah, Ya, makanya kita tempatin maksudnya di belakang-belakang nih. Tapi ya itu iya. Ya eh, nggak apa-apa, itu kan di dalam Renstra ya. Di eh, dalam Hmm. eh, Oke. Renstra. Oke. Berarti nggak ada concern ya Pak ya. Kemudian kita Wah, ada, ada udah pasti yang lain jadi prioritas sebelum infrastruktur AI. iya betul. Nah tapi itu karena kemarin itu sih Prof Heru gitu ya mention itu dan ada di itu kan apa ini MWA ya apa MWA gitu ya. Eh, nggak apa-apa sih, maksudnya kalau udah ada hibahnya atau ada apa ya kita pasang gitu, Eksekusi gitu ya. Iya ya. eksekusi. Kalau dari Damas dananya kita yang lain kayaknya lebih eh, ini Betul. juga lebih Hmm, penting juga. hmm, oke. selanjutnya peremajaan perangkat storage Pak. Itu dilakukan 2006, 27, 28 juga Pak di Ini juga Q3-nya Pak. 2025 ada tadi di mention sama Pak Ari Ada yang ada Ada. sedikit. Pumulo Nah, berapa Pumulo ada, Aletra ada. Sebenarnya bukan storage baru sih, nge-upgrade storage yang upgrade existing. judulnya ya. Heeh. Upgrade judulnya nih Ji. Nanti saya sesuaikan. Selanjutnya terkait penguatan layanan infrastruktur Pak. Itu pengadaan sistem backup, pengadaan aplikasi infrastruktur itu kayak message queue service, sama infrastruktur service-nya itu yang
load balancer sama proxy service. Kemudian pengadaan infrastruktur manajemen tuh yang data warehouse yang lagi dikerjain sama data lakehouse. Kira-kira ada concern nggak Pak terkait inisiasi proyek tersebut? Sistem backup apa ya? Eh, eh, eh. Nah ini hmm, sebenarnya ini kan bisa pakai hardware general kan, nggak perlu satu infrastruktur dedicated hanya untuk load balancer kan, dia bisa pakai VM biasa Hmm, kan. hmm, bisa, iya. Apa, Hmm. NVF, NFV ya, untuk virtualization, Pak. Hmm. Oke. Nah, ya nanti kalau apa ini bisa tadi kayak tadi kali ya Rosia ya, NE aja artinya Oh, oke. memanfaatkan yang existing gitu ya. Memanfaatkan existing aja, jangan nggak usah harus dedicated beli Hmm. sesuatu yang untuk itu doang gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Kemudian, Perlindungan endpoint ini apa? WAF, WAF ya. Lebih ke apa sih kemarin sih? endpoint security itu Ini, yang ini Oh bukan ini apa tuh IDS, namanya? uh, host firewall. yang di servernya ya, bukan sih ya. Endpoint itu kan di servernya kita Iya, ngomong. yang di Sama servernya. ini XDR, XDR, XDR. XDR. Terus ini juga kemarin ngobrol sama Pak Rizal itu mungkin di setiap fakulti gitu ya, license untuk antivirus untuk pihak manajemennya gitu ya. Perlu nggak tuh Pak? Oh, Jadi nggak kemarin semua sih, saya tapi untuk yang penting-pentingnya misalnya gitu ya. kemarin saya sudah berdebat sama Pak Rifki ya. Eh, Di ini kan tata kelola butuh ada permintaan itu apa namanya, eh, endpoint security, eh, apa beli apalah misalnya McAfee, Bitdefender atau apa. hmm. Terus saya nyeletuk pakai Windows Defender aja Yes, bener. gitu. Pak Rifki setuju daripada ngeluarin duit. Tapi Tapi apa sama sekali nggak memang perlu. diperlukan. Eh, Bukannya sama sekali itu kan perdebatan di antara kita aja. ya, Cuman betul, kita nggak tahu sebenarnya yang baik gimana. Yang baik kan seharusnya memang ada ya. betul, betul. Eh, dari level enterprise khusus Windows itu kan sebenarnya proteksinya juga ada dari Windows Defender yang di-maintain sama Windows servernya gitu. Oh, Hmm, ada tuh yang di-maintain oleh organization. Tapi kan kita nggak langganan tuh Windows hmm, Server Endpoint atau oh, apa. hmm, hmm, Tuh. hmm. Ya memang perlu itu. Cuman ya bisa dibilang prioritas last gitu. Las. Kayak di Mm-mm. switch aja, kalau itu timelinenya di belakangin itu endpoint. Artinya untuk sekarang workaround-nya bisa menggunakan Windows Defender gitu kan. Workaround-nya jadi bukan nggak ada gitu ya. Berarti untuk pengadaan yang antivirus terpisah itu bisa next lah gitu. Nggak urgent artinya ya. Ya, tapi tadi ngerti juga saran Mas Rizal. Pimpinan biasanya minta ya, yang pimpinan yang aware ya. Pimpinan-pimpinan itu Minta. Biasanya butuh tuh. Minta bukan butuh, yang aware. Kalau yang nggak aware ya, ini hmm. diklik aja. Visum diklik. Nah, itu gimana tuh? Mau di berarti 2027 gitu kali ya. Nggak apa-apa. Prioritas, prioritas belakangan aja, Mas. Belakangan aja. Soalnya lebih banyak prioritas lain yang lebih urgent. Ya, ya. Karena ini kan license ya, subscription, jadi Heeh. yearly gitu ya, recurrence dia. Berarti di 2027 aja Pak, satu satu kali atau berulang Itu 2028 2029 juga. itu subscription harusnya berulang ya, subscription biasa. Kalau dia ada diadakan, nggak bukan dilepas dia. Iya. Jadi kita tinggal ngecek sama pakai software apa, mau HCP atau mau get gitu. Tapi ini bisa yang lain juga Cuma ada sebenarnya, tamu bisa juga pakai kartu. EDR, SDR gitu Kamu ya. kalau tamu-tamu Iya. reguler kan harus pakai, nggak ada Ya, tamu device, itu kan, buat device. server ya. Iya. Buat servernya itu Mau bisa juga apa kan Hmm. endpoint, kita ngomongnya ya endpoint di sini.
Startnya Oktober Kalau katakan. IDR, Oh gitu SDR ya. itu gimana Pak Bulan Ari? Oktober Ada sudah. Oke, oke. Ah, Kan dicek dulu ada ya. plan jadi untuk nanti di kalau awal-awal masuknya juga gitu mau ya? pakai HCP atau Atau pakai gimana? GET gitu kan. Iya. Karena harus tersimpul siapa yang masuk ke situ Keluar masuknya ya. masuk ya. Jadi bukan keluar masuk dulu, tapi kalau presentif tetap pakai yang itu yang Iya. yang Hmm. Oke, nanti itu kita ini lagi lah. Gimana Pak Ari? Yang apa XDR, IDR itu perlu di 2026? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak harus cepet-cepet kok. Oh, nggak harus cepat-cepat. Oke. Maksudnya ada proteksi yang lain. Hmm. Oke. Ya udah berarti segitu kok ini ya. Kalau yang rancangan data center baru ini mungkin perlu di ini lagi sih, Ji. Tadi ya opsi-opsi itu gimana ya kita. Pak Rizal ada saran nggak Pak Rizal? Saya coba di LPC nggak ada, mungkin karena yang udah PDN itu kali ya Pak ya, data Heeh. center itu. Jadi nggak ada lagi proyek Nah, ini data center data baru kan center tadi kalau baru. dari masukan Pak Ari kan ada 3 opsi itu, Ji. Mm-mm. Jadi nggak belum tentu pasti membuat gedung baru gitu. Tergantung dari hasil asesmen itu gitu ya. Apa kita jadiin satu aja dulu ya? Langsung Kayak gitu ya Pak ya, kayak pengembangan yang data di center baru KPMG gitu itu, ya. iya, kayak yang di Iya, KPMG itu. Jadi iya. kita bikin dia multi years gitu ya, mulai dari asesmen. Jadi jangan dipecah seperti ini gitu ya, atau gimana? Enaknya saya Saya mikir juga kayak gitu sih Pak. Iya, kayaknya lebih enak kayak gitu. Tapi karena belum 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 tahu gitu ya. Maksudnya ya, arahnya mau kemana gitu ya. Perlu ada asesmen awal dulu. Tadi terkait opsi-opsi tadi, mm, kemudian baru didesain gitu ketika udah ditentukan. Itu juga eh, walaupun hasil asesmennya menyarankan gedung baru gitu ya, itu juga nanti mm, dananya belum tentu ada juga gitu. iya setuju sih Pak. Nah itu gimana? Pak Adi sama Pak Rizal ada masukan tidak ya terkait data center baru ini? Biasanya data center baru itu satu paket ya. Hmm, hmm, Jadi, jadi apa namanya? Mungkin kalau kita perencanakan ya langsung apa ya? Mungkin total solution lah untuk semua kebutuhan kita. integrated gitu ya Pak ya. Betul. Sampai isi-isinya ya biasanya Pak. Betul, satu paket biasanya yang saya silakan satu paket itu dengan isinya. Nah, Hmm, memang agak jarang sih apa namanya yang cuma rak-rak kosong gitu jarang ya. ya ya. Itu berarti Karena ada kan integratornya gitu ya Pak ya, yang membuat apa vendor yang dia punya gitu ya solusi. jadi gini, apa namanya biasanya kalau orang bikin data center baru itu tidak memindahkan server-server dari tempat lama. Hmm, hmm, Artinya harus ada pengadaan juga. Nah, hmm. kalau ada pengadaan juga biasanya dijadikan satu dengan data center itu juga. Jadi ketika Oh, arah itu datang sudah lengkap dengan isinya kan gitu ya. hmm. Berarti kalau kita mengacu pada yang biasa seperti itu di luaran sana, kalau ada lelang data center, ya duitnya gede banget. Padahal kan mungkin kita akan lakukan justru secara bertahap ya. Betul, betul. Nah itu concernnya sih. Kalau dijadiin satu tuh pasti itu anggarannya akan besar sekali gitu ya. Sedangkan kalau levelnya UI pasti pengennya step by step gitu ya, beli satu 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 gitu. Nggak, Sambil sebenarnya nggak dikasih sih, cuman kita menyisihkan Mas Pande. hmm, hmm, Jadi nggak ada anggaran data center center gitu. baru Kita gitu ya. Oh cuman kita berarti menyisihkan. oke. Itu berarti enaknya Proposal sih, gimana ya Pak Ari ya? Biar biar inilah sama-sama selaras dengan. Jadi kalau kita bikin iya, data center baru kan seolah-olah kita udah mengasumsikan itu akan ada anggaran gitu ya. Sedangkan kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. ya proposal sih udah kita buat, udah kita submit, jangka Hmm, pendek, menengah, panjang, gitu. Cuman memang ya eh kan susah juga, woi ngeluarin berapa puluh M hmm, dalam ruang lingkup itu. Tapi
udah aware, maksudnya udah ada apa namanya di tingkat sana, di tingkat bidang 2 itu udah aware bahwa data center itu perlu ada perbaikan. Hmm. Kalau gini gimana ya? Jadi di dalam KAK kita, ini kan kita kebetulan ya kita itu dalam arti baik itu Pak Ari dan kawan-kawan dan juga Pusilkom dan kawan-kawan itu kan sebetulnya ada di dalam satu kesatuan UI itu sendiri. Artinya sebetulnya UI itu punya kemampuan untuk bisa merancang sehingga yang namanya konsultan itu tidak seperti konsultan di luar ya. Ini begitu dikontrak kapan kelarnya gitu kan. Nah, kalau dengan Pusilkom ini kan juga bisa kontraknya mungkin juga bertahap sesuai dengan tahapan yang sedang dijalankan untuk upgrade data center. Iya, Nah, kalau usulan saya adalah bagaimana sesuai dengan prioritas yang dimiliki oleh Pak Ari, KAK kita itu juga sudah bertahap. iya Eh, betul. Katakanlah misalkan kita dengan asumsi eh, gedungnya memakai gedung existing ya, entah di mana, apakah ruangannya indoor atau apa. Itu ketika kita mengeluarkan KAK, itu KAK-nya juga sudah berupa mungkin 3-4 KAK yang sesuai dengan tahapan yang kita rencanakan. Iya, setuju Pak Adi. Jadi memang misalnya nih anggaran DTD itu 70 M atau 60 M setahun. Mungkin 10 M-nya kita sisihkan untuk data Ya, center gitu per tahun gitu. Yang Hmm. lainnya buat ya, operasional. Tiap tahun 10 M kayaknya jadi 2 tahun kayaknya ya, udah bisa nampung tuh. ya. Hmm. Kayaknya Hmm. 2 tahun udah bisa nampung. Saya rasa sih kayak gitu ininya Hmm. gambarannya. Hmm. Hmm. Memang agak sulit ketika kita minta langsung misalnya 30 M atau 40 M ke tingkat UI dalam 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 1 tahun gitu. Hmm. Hmm. Ya. Ya emang sepakat sih. Memang di sini kami seperti itu sih rencananya gitu ya dari Ya, apa inisiatif-inisiatif ini. Makanya kita bagi-bagi lagi sub inisiatif gitu ya. Cuman tadi ya problemnya di awal tuh kami memang asumsinya ini akan menggunakan akan membangun baru gitu ya. Itu yang mungkin miss ya. Artinya ternyata ada opsi-opsi lain yang menjadi pertimbangan DTD. Nah, itu yang uh, artinya sesuai dengan nanti opsi yang mana diambil kan approach-nya akan beda gitu ya. Nah, ini untuk menyikapi itu sih nanti perlu ya, perlu dipikirkan lagi ya. ya. Oke, oke, Oh ya. iya, Pak Made, saya Ya, izin ya, dulu ya, ya, Pak Made. ya, ya, ya. Pindah. Ya, terima kasih Pak Pak Adi, Adi. Terima Pak kasih Made, banyak atas ininya, Ya, Bang mari Pak Roji, Ari. informasinya. Ya. Pak Ya, Rizal. ya, Saya duluan ya. ya, Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Ya, mungkin Tadi ya. yang dari DTD cuma Pak Ari sendirian ya? Iya Pak, harusnya itu sekarang di infra itu kasubditnya adalah Pak Daru. Hmm, Pak Daru, tapi saya kurang tahu juga gitu ya. Tapi ini Pak Ari yang eh, lebih yang secara secara ininya yang ini gitu ya, yang handle. Nah, itu. Kalau kalau di aplikasi biasanya ada Mbak Ning tuh yang datang tata kelola, ada Bu Mairi, terus Pak Ari kan di ini di pengembangan ya. Nah, infra ini yang memang agak susah gitu ya. Jadi makanya ya, kita minta bantuan ke Pak Ari. Dan memang nyatanya yang kerja Pak Ari gitu saat ini. ya, ya. Oke. Ya, mungkin itu Rozi yang nanti data center baru ini kita pikirkan lagi lah strateginya tadi ya inisiatifnya itu gimana caranya biar bisa mengakomodasi tadi masukan Pak Ari terkait opsi-opsi itu. Mungkin jangan terlalu detail juga tapi nggak bisa juga satu gelondongan gitu ya, menurut saya ya. Harus dipecah juga gitu. Karena tadi ya memang DTD planningnya adalah menyisihkan dari anggaran jadi tiap tahun nyicil dikit-dikit gitu ya. Tapi jangan terlalu detail juga sih biar tidak menyusahkan kita. Nanti kalau detail kan kesannya DTD harus melakukan itu padahal bisa beda gitu ya. Oke, oke. Kita Mungkin ada satu hal yang perlu kita pikirkan ya.
kita kan memanfaatkan dana pemerintah, walaupun itu mungkin juga dana masyarakat UI ya, dalam arti dana pemerintah itu bukan dana swasta ya kan, dana masyarakat atau misalkan SPP itu kan juga dana punya pemerintah. Nah, maksud saya adalah yang perlu kita pikirkan, seringkali target suatu project itu harus auditable. Dalam arti kemudian kalau hasilnya mungkin sifatnya non fisik ya, outcome-nya apa, tapi kalau fisik itu bisa nggak. Nah, pada saat kita bertahap, ini kadang-kadang juga agak harus tricky juga ya. Tahap pertama ini jangan-jangan misalkan kita kalau duitnya sedikit ya, ini belum punya hasil apa-apa. Ini kita sudah melakukan pengadaan katakanlah sampai 500 juta gitu ya, duitnya nggak banyak. Tapi kemudian ketika diaudit, ini apa nanti? Terus diapain ini? Nah, ini bisa jadi masalah. Karena setiap kali pengadaan itu harus sudah menghasilkan. Kalau pengertian saya ya, ketika diaudit itu selalu ada kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalkan kita akan melakukannya secara bertahap, juga harus hati-hati bertahapnya seperti apa supaya pada saat akhir project diaudit ada sesuatu yang kemudian dihasilkan oleh project tadi. Iya. Sesuatu itu artinya ada work product gitu ya Pak Adi ya, work product, dan itu bisa dalam bentuk dokumen kah gitu ya, atau dalam bentuk fisik gitu ya. Mungkin kita harus tanya juga sih ke orang-orang keuangan atau yang lebih tahu lah kira-kira ketika kemudian diaudit belum bisa menghasilkan karena masih menunggu proyek nomor 2, proyek nomor 3 kan gitu ya. Nah, belum bisa menghasilkan, ini mana yang kemudian masih aman. Saya juga mungkin tidak terlalu bisa menerangkan sih Pak Madi. Tapi ada kejadian ya, waktu itu saya dengar bahwa ini nggak bisa kalau pengadaan kemudian seolah-olah dibuat bertahap ya, tapi seolah-olah kemudian nggak menghasilkan apapun juga di tahap pertama. Ya, ngerti Pak Adi. Ya mungkin ya itu sih, kalau memang ya make sense sih Pak Adi, kalau titelnya pengadaan tapi barangnya nggak ada gitu ya. Jadi memang akan jadi tanda tanya ya. Contohnya misalkan ya, kita pengadaan data center yang kita mampu bangun hanya ada rest floor dan AC misalkan gitu ya, di tahun pertama gitu. Terus dipakai buat apa itu? Belum ada raknya gitu kan. Kita juga belum bisa pindah. Katakanlah untuk menyamarkan kita bisa memindahkan dari tempat lama. Nah, kalau gitu bisa kita lakukan, nggak apa-apa. Seenggaknya ada rak-rak rongsok gitu ya, yang kita bisa pindah ke tempat baru gitu. Kita aku bahwa itu sudah bisa berjalan dengan rak lama yang kita pindahkan, mungkin nggak apa-apa. Asal jangan kemudian ruangan data center baru berupa rest floor dan AC doang. Nah, ini bisa jadi masalah itu biasanya. Ya, noted Pak Adi. Oke, Rozi, gimana? Ada ini lagi sih, nanti untuk yang data center baru kita perlu ini lagi sih, itu perlu kita lihat di reworking ya. Jadi kita perlu ini ulang lah, itu seperti apa harusnya. Nah, sekarang berarti kan harga ya yang belum ya. Saya udah buat draftnya sih Pak, mungkin nanti perlu divalidasi lagi sama Pak Adi sama Pak Rizal. Ya udah kalau gitu. Oke. Berarti kan yang tadi yang ABC sekarang inisiasinya udah fix kan ya? Udah fix ya, betul. Udah fix, karena udah dikonfirm sama Pak Ari. Itu kita kunci aja. Paling tadi ya tambahannya terkait detail juga ya, bisa ya, ada yang bisa dimasukkan ke detailnya, ada yang bisa perlu di-update dari namanya, namingnya, Rozi. Iya Pak. Itu Pak Kamrozi. Iya Pak. Kalau misalkan saya memberikan beberapa angka penawaran waktu pengadaan tahun 2016, kan ada 2 unit ya. Pengadaan unit yang pertama itu kalau nggak salah sebelum tahun 2010, terus kemudian tahun 2016 itu unit kedua. Nah, kalau misalkan angka penawaran di tahun 2016 itu ketinggalan jauh nggak ya harganya? Ya mungkin bisa. Kayaknya ada sih. Ya bisa disesuaikan dengan nilai dolar nggak sih Pak? Mungkin juga ya. Kita adjust dengan nilai dolar saat itu dengan sekarang gitu, kita bisa scale gitu ya. Itu yang sih, precision AC sih saya bisa nyariin. Karena kalau misalkan Mas Kamrozi ini akan nyari dari yang ada di katakanlah
Di eh, katalog LKPP di Pak. katalog sama aja Iya. agaknya agak susah tuh, nggak bakalan dapat juga tuh. Hmm. Ya, Oke, nanti coba saya coba cari ya yang tahun ya, 2016 ya, mudah-mudahan masih ya. bisa saya dapatkan. Baik. Terima Oke kasih Pak. Pak Baik. Adi. Terima kasih Pak. Baik, mungkin gitu ya. Hari ini kayaknya cukup ya Ji ya. Nanti sisanya Iya. kita ini lagi step by step gitu ya kita Oke Pak. update lagi. Baik, Pak Rizal, Pak Adi cukup apa ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, saya cukup. Ya, ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin meeting kita cukup sudahi ya sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Rizal, Pak Adi untuk kehadirannya, masukannya. Nanti kita meeting dengan DTD hari Kamis. Izin menginfokan hari Kamis mungkin kita akan buat hybrid juga ya, gitu ya. Dan kalau offline-nya di tempat ruang biasa di 311 lantai 1 gitu. Oke, kalau nggak ada, selamat siang. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi, Pak Rizal. Makasih, Terima Mas ya. kasih.